Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida Alfi Ramadhani, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi, manfaat, dan urgensi dari tafsir maqasidi. Sebelum Rida mempresentasikan mengenai urgensi dan manfaat dari tafsir maqasidi, Rida akan menjelaskan sedikit pengertian tafsir maqasidi itu sendiri. Jadi, tafsir maqasidi itu merupakan pendekatan dalam penafsiran Al-Quran, yang mana pendekatannya ini berfokus pada tujuan-tujuan syariat yang ada yang terdapat di dalam ayat-ayat itu. Jadi dapat diartikan tafsir maqasidi itu tidak cukup hanya pada makna lafadznya saja, melainkan lebih dalam lagi, yaitu pada makna dhalalah maqsadiyah, yaitu pada tujuan-tujuan atau maksud dari ayat-ayat itu, yang mana maqsadiyah ini, tujuan ini tuh menjadi ruh di dalam hukum-hukum syariat. Tafsir maqasidi ini nantinya akan menjembatani antara teks normatif hukum dengan keadaan sosialnya. Sebagaimana Imam Al-Ghazali berpendapat bahwasannya tujuan syariat itu ada 5 yang dikenal sebagai ad-daruriyat al-khams. Yang pertama yaitu hifz al-din, menjaga agama. Menjaga agama ini berarti menjaga keberlangsungan dan nilai agama dalam kehidupan manusia. Artinya apa? Artinya seseorang harus menjaga keyakinan, menjalankan ibadah, dan tidak merusak ajaran agama, agar manusia tetap memiliki pedoman hidup yang benar dan terarah menurut wahyu Allah. Contohnya apa menjaga agama ini? Yaitu kita melaksanakan sholat, kita berpuasa, terus kita menjauhi kekufuran dan kesyirikan. Yang kedua yaitu hifz al-nafs, artinya menjaga jiwa. Menjaga jiwa berarti melindungi hak hidup manusia. Sebagaimana kita ketahui ya, Islam itu melarang pembunuhan, kekerasan, dan semua hal yang membahayakan keselamatan bagi diri kita. Selain itu, memberi makan, minum, dan perlindungan juga termasuk bagian dari menjaga jiwa. Jadi, contoh sederhananya yaitu larangan bunuh diri, pembolehan makan makanan haram dalam keadaan darurat demi menyelamatkan nyawa. Yang ketiga yaitu hifz al-aql, artinya menjaga akal. Akal itu merupakan anugerah besar ya dari Allah yang membedakan kita dari makhluk-makhluk lain. Cara menjaganya seperti apa? Cara menjaganya yaitu dengan kita menjauhkan diri dari hal-hal yang merusak pemikiran, seperti meminum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, dan menjadikan akal kita tuh bodoh gitu. Terus cara sederhananya tuh tadi ya, menjauhi larangan yang tadi, dan kita itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Yang keempat yaitu hifz an-nasl, artinya menjaga keturunan. Menjaga keturunan di sini berarti melindungi martabat keluarga dan generasi setelahnya. Ini termasuk menjaga kehormatan, terus kita itu harus menikah dengan cara yang sah, serta menjauhi zina atau perbuatan yang merusak tatanan keluarga. Terus yang terakhir itu ada hifz al-mal, menjaga harta. Islam mengajarkan agar harta diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan untuk kebaikan. Menjaga harta berarti melindungi kepemilikan dari pencurian, penipuan, dan penyalahgunaan harta itu sendiri. Contoh sederhananya dalam menjaga harta ini, kita dilarang untuk mencuri,
kita juga diwajibkan untuk berzakat dan menjaga hak-hak milik orang lain. Sekarang yaitu mengenai urgensi dalam mempelajari tafsir maqasidi. Yang pertama yaitu urgensinya membantu kita dalam memahami Al-Quran itu menyeluruh dan sesuai konteks zaman. Jadi tafsir maqasidi ini tidak hanya diartikan sekedar lafaz dan makna literalnya saja, tetapi dari segi konteks sosialnya, budaya, dan zaman pada saat ayat itu diturunkan. Jadi Al-Quran itu dapat dipahami secara lebih luas dan tidak terikat pada satu situasi, melainkan relevan sepanjang masa. Yang kedua, urgensinya yaitu mengungkap tujuan, maksud, dan nilai universal di balik ayat-ayat Al-Quran. Jadi melalui pendekatan maqasid ini, penafsir itu tidak hanya berhenti pada arti atau arti tekstualnya ayat itu sendiri, melainkan penafsir mencari hikmah dan pesan utama yang ingin Allah sampaikan pada ayat itu. Terus nilai-nilai universalnya yaitu seperti keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Jadi itu tuh menjadi dasar ya dalam memahami makna ayat. Terus yang ketiga, urgensinya itu menjadi solusi bagi masalah-masalah kontemporer atau masalah-masalah sekarang yang terjadi seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, pluralisme, dan ekologi. Tafsir maqasidi ini memberikan pendekatan yang sangat solutif. Dengan memahaminya, Al-Quran itu dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kemanusiaan dan sosial. Terus yang keempat yaitu mendorong metode tafsir yang dinamis agar sesuai dengan perkembangan ilmu dan sosial. Maksudnya apa? Maksudnya tafsir maqasidi ini mengajarkan bahwa penafsiran terhadap Al-Quran harus terbuka dengan kemajuan zaman. Jadi intinya sifatnya jangan kaku, melainkan harus adaptif dan mampu berinteraksi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, perubahan sosial yang terjadi pada zaman sekarang. Terus yang kelima yaitu menguatkan relevansi Al-Quran dalam kehidupan modern. Tafsir maqasidi ini akan menjadikan Al-Quran itu relevan di setiap masa. Yang terakhir, urgensi dari kita belajar mengenai tafsir maqasidi yaitu mendorong umat Islam untuk memperbarui penerapan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tafsir maqasidi ini itu mengarahkan umat Islam itu untuk tidak memahami hanya secara teoritis saja, melainkan untuk mengamalkan dan memahami tujuan syariat yang sesungguhnya. Materi sekarang yakni manfaat dari tafsir maqasidi itu sendiri. Dari Dr. Wasfi Asyur menyebutkan bahwa faidah atau manfaat dari tafsir maqasidi itu ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu mengokohkan kesempurnaan tauhid asma wa sifat. Kita ambil contoh sifat asma Allah yaitu Al-Hakim, yang mana Al-Hakim itu artinya yang maha bijaksana. Maksudnya konsekuensi dari kebijaksanaan Allah yaitu Allah tidak menciptakan manusia, tidak membebani syariat kecuali pasti ada tujuan dan hikmah di balik itu semua. Sebaliknya, jika meniadakan tujuan Allah dan hikmah di balik syariatnya, maka sama halnya meniadakan konsekuensi dari makna Al-Hakim itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu menambah ketundukan dan komitmen terhadap syariat dan mengokohkan kembali niat dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus hal tersebut tuh menjadi penyebab
pengetahuan terhadap hikmah dan tujuan mulia itu hadir menjadi syariat hukum. Sebagaimana Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwa maqasid syariah itu bukanlah ghayah, bukan tujuan akhir, melainkan perantara untuk mencapai tujuan akhir. Apa tujuan akhirnya? Tujuan akhirnya yaitu manusia mengenal Allah dan melazimi peribadatan kepadanya. Jadi istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang terakhir, manfaat dari tafsir maqasidiyah itu bagi orang awam mampu menumbuhkan ruh semangat dalam melaksanakan semua ajaran syariat. Maksudnya itu jika si orang ini tuh sampai di titik meyakini bahwa syariat tidak sekedar doktrin belaka, tetapi memiliki tujuan yang mulia dan hikmah di balik itu, yaitu pesan-pesan yang Allah sampaikan. Sebuah contoh, seorang muslim ketika mengetahui tujuan syariat berjihad, yaitu menolong orang-orang yang dizolimi, ditindas, dan dicabik-cabik kehormatannya, maka seorang muslim akan tergerak dengan semangat yang bergelora menjawab panggilan jihad itu dengan segala usaha, karena ia telah mengetahui perintah jihad dalam Islam tidak hanya sebuah doktrin belaka, kalian harus jihad gitu, tetapi ada maknanya, ada tujuannya yang ingin diwujudkan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Rida sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.